Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Gunarni, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Kali ini saya akan membahas modul 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam modul kali ini saya akan membahas 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul tersebut? Dan 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Pengertian murid dan pembelajaran sebelum saya mengenal modul 1.1 diantaranya yaitu murid lebih banyak diam dan kurang aktif dalam menyampaikan pendapat, karena di dalam kelas murid ditata sedemikian rupa sehingga murid hanya fokus untuk mendengarkan pelajaran dari seorang guru. Dalam pembelajaran di kelas, guru sebagai pusat pembelajaran, sedangkan murid cukup sebagai objek yang hanya mendengarkan materi-materi yang diberikan atau disampaikan oleh seorang guru. Pengertian pembelajaran yang lain yaitu guru cenderung kurang memperhatikan karakteristik murid di dalam kelas, padahal karakteristik satu murid dengan murid lainnya jelaslah berbeda karena berbagai faktor yang dibawa oleh murid tersebut. Dalam evaluasi akhir, guru hanya fokus pada penilaian kognitif saja tanpa memperhatikan bakat dan kemampuan lain yang dimiliki oleh setiap murid. Lalu, perubahan apa yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.1? Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu ada perubahan pemikiran dan juga perubahan dalam hal perilaku. Dalam perubahan pemikiran diantaranya ada beberapa hal, yaitu bahwa pembelajaran berpusat pada murid. Kita sebagai seorang guru tidak boleh menjadi pusat pembelajaran di dalam kelas. Perubahan pemikiran yang lain yaitu bahwa sebagai seorang pendidik kita harus memahami karakteristik murid dari setiap murid yang ada di dalam kelas, karena setiap murid itu memiliki karakteristik yang unik antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Selain perubahan pemikiran dua hal yang tadi, guru juga bukan satu-satunya sumber belajar. Murid bebas mencari sumber belajar yang lain, baik dari alam, dari lingkungan sekitar, dari konteks budaya, ataupun sesuai dengan kodrat zaman mereka, yaitu dengan menggunakan teknologi yang ada pada zamannya. Selain perubahan pemikiran tadi, bahwa ada juga perubahan perilaku yang terjadi setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, bahwa menuntun murid sesuai bakat yang dimilikinya. Karena setiap murid itu tidak hanya kognitifnya saja yang perlu dinilai, tetapi setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Kedua, kita bisa mengemas pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman anak sekarang. Jika zaman anak sekarang sudah menggunakan teknologi, maka mau tidak mau sebagai pendidik kita juga harus mengikuti kodrat zaman anak pada zaman sekarang. Perubahan perilaku yang ketiga, memberikan kebebasan murid dalam menyelesaikan tugas. Tugas yang kita berikan kepada murid tidak harus penyelesaiannya sesuai dengan keinginan kita, tetapi anak bebas menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka miliki.
saya mempelajari modul 1.1, maka ada beberapa hal yang akan segera saya lakukan yang dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya 1. Merancang pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan juga budaya setempat murid. 3. Merancang pembelajaran yang menyenangkan serta lebih melibatkan murid dalam pembelajaran tersebut, sehingga guru bukanlah satu-satunya pusat dalam pembelajaran tersebut. Keempat, pembelajaran juga harus mengutamakan budi pekerti, karena budi pekerti ini juga menjadi faktor hal penting dalam pembelajaran. Yang kelima, lebih menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. 6. Menerapkan konsep kemerdekaan belajar bagi setiap murid. Dari beberapa refleksi yang sudah saya lakukan tersebut, maka saya bisa menarik kesimpulan dari modul 1.1 ini, yaitu bahwa pendidikan artinya menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan juga bukan hanya kognitif saja yang dikejar, tetapi penanaman budi pekerti murid juga menjadi hal yang utama. Kemudian pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid. Dan yang terakhir, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Demikian tadi penjelasan saya tentang koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menonton channel ini. Mari kita bersama-sama menjadi guru penggerak yang bergerak, tergerak, dan juga menggerakkan. Salam guru penggerak Angkatan 9.